Kita mulai ya. Ya, semuanya untuk kelas 12 MIPA 1, 12 MIPA 2, 12 MIPA 3, dan 12 MIPA 4. Selamat pagi. Om Swastiastu. Assalamualaikum. Salam sejahtera, namo buddhaya, kebajikan untuk kita semua. Nah, pagi ini kita akan melanjutkan ya materi pelajaran kita ke materi inti. Nah, kenapa saya katakan inti? Tolong sediakan LKS-nya ya, nanti kita akan detailkan apa yang termuat dulu di LKS-nya. Minggu depan kita latihan soal, minggu depannya lagi saya adakan evaluasi. Jadi biar ada bayangan seperti apa. Dan evaluasinya tidak berat, ya. Saya akan ambil depan-depannya saja atau tengah-tengahnya sampai tidak terlalu dalam. Biar anak juga mendapatkan kesempatan maksimal. Ya, untuk Ngurah Surya, terima kasih sudah menghidupkan kamera. Nanti bantu Pak menjadi asisten ya. Bintang juga yang masih menghidupkan kamera. Oke, silakan dilihat di tampilan slide ini. Ini Pak berusaha ya untuk membuatkan slide, meskipun ada tinggal buat LKS, tapi mari kita bersama-sama. Oh ya, Dinda juga. Oke, silakan dibuka dulu LKS-nya bersama-sama biar kita enak ya. Itu di halaman 83. Ya, kita bagian 2-nya, distribusi peluang binomial. Nah, materi ini kalau boleh jujur ya, sangat sederhana. Ya. Bahkan boleh dibilang kalau memahami ini mudah sekali. Mungkin kita lihat dari judulnya dulu deh. Binomial. Binomial. Kalau kita bicara tentang binomial, itu kita bicara tentang dua. Tentang berhasil, tidak berhasil. Ya. Peluang gagal, peluang tidak gagal. Peluang gagal, peluang tidak gagal. Nah, maksudnya bagaimana? Mari kita lihat di slide berikutnya. Nah, saya langsung saja kepada penggunaannya, pada aplikasinya. Kita lihat dulu yang paling atas, fungsi distribusi binomial. Nah, di sini fungsi distribusi binomial ini ada dua karakteristik yang sudah saya singkat atau dalam artian saya carikan poin-poinnya. Yang pertama, percobaan memiliki dua macam kejadian, yaitu sukses atau tidak sukses, gagal atau tidak gagal. Itu gampangnya satu sukses dan satunya gagal. Kenapa ada sukses dan gagal? Karena kita bicara tentang binomial. Nah, ada sukses, pasti ada yang gagal. Ada kejadian yang diharapkan, ada juga kejadian yang tidak diharapkan. Ada juga kejadian yang terjadi, ada juga yang tidak terjadi. Artinya ada dua, ada B itu dari kata dua. Kalau tri kan 3, ya, dan seterusnya. Okta 8, ya. Oktagon gitu kan. Heksagon kan 6 ya. Nah, 6 bentuk poligon kan gitu. Nah, kalau binomial artinya ada dua kejadian. Nah, di sini dua kejadian itu adalah P dan Q. Jadi kita masuk ke rumusnya. Jadi ini intinya, ada kejadian P, kejadian Q. Terus yang kedua, jumlah peluang kedua kejadian dalam setiap percobaan akan sama dengan 1. Nah, karena nilai yang berimbang. Jadi kejadian yang sukses dan gagal, kalau dijumlahkan itu akan menjadi angka 1. 1 menyatakan utuhnya suatu kejadian. Jadi kejadian yang utuh itu total peluangnya bernilai 1. Itu seperti pembahasannya kita sebelumnya. Jadi pengerjaannya dekat dengan angka 1 dan jumlahnya harus 1. Oke, untuk perumusan ini tadi ada saya teman lihat menghidupkan kamera tadi siapa namanya itu? Mungkin bantu gabung dengan Pak ya. Mana dia ya? Kok hilang? Mana sih tadi tuh? Tunggu bentar ya, Pak lagi cari nih. Penasaran, Pak. Oh, nggak ada ya? Bentar. Mana tadi? Oke. Jadi ini diizinkan ya, kalau koneksinya tidak stabil boleh dimatikan kameranya. Tapi kalau saya sebut, tolong nyalakan dan bergabung dengan Pak. Coba Pak minta bantuan cowok pertama ya. Ini siapa nih yang rapi sekali nih? Merta Dano coba. Bantu bacakan rumusnya ini Merta. Silakan Merta. Oh ya, tidak terdengar.
Depi Raisa, coba. Raisa. Depi Raisa. Oke, belum siap. Oke, saya ambil yang hidup videonya dulu ya, Dinda ya. Tak tolong ya, nak ya. Yang ini, nak. Ya. Rumus peluang binomial X kejadian yang diharapkan dari n percobaan binomial dinyatakan, itu dibaca Ya. Pak? Ya, ini. Yang di dalam kurung ungu ini. Fx sama dengan B X N P sama dengan kombinasi NX dikali P pangkat X dikali P pangkat N kurang X. Oh iya. Jadi ini adalah rumusnya yang saya kotakkan warna merah yang sebelah kanan ini. Ini adalah inti pengerjaannya gitu. Jadi kalau kalian sudah melihat sendiri, saya rasa sudah bisa. Nah di sini C ini mengatakan koefisien binomial dan C ini mengatakan dari simbol kombinasi. Ya, jadi kalau sudah mendapatkan di matematika wajib atau kemarin sudah sempat latihan kombinasi itu, misalnya saya punya kombinasi 5, 2. Artinya bagaimana kita menyusun 2 dari 5 yang ada tanpa memperhatikan urutan. Nah, kombinasi itu tanpa memperhatikan urutan. Misalnya saya punya tiga huruf deh, A, Ba. Terus saya juga punya Ba, A. A, Ba, A. Nah, ini kan sama ya. Meskipun huruf A-nya ini saya tukar. Ini misalnya A yang pertama, terus saya tukar dengan A yang terakhir. Nah, ini dibaca sama. Aba juga Aba gitu. Tapi kalau BA kan berbeda. Jadi kalau seperti ini susunannya, salah satunya dianggap sama gitu. Itu kombinasi. Tanpa memperhatikan urutan. Mau A-nya yang pertama karena dia sama-sama A ditukar atau di change, itu namanya kejadian yang sama. Jadi ini dianggap sama gitu. Itu kombinasi konsepnya. Tapi kalau menghitung kombinasi, misalnya kayak tadi kombinasi 52, itu harus mengenal faktorial. Jadi 5 faktorial, 5 kurang 2, 3, terus 2 faktorial. Nah, itu dihitung, dapat hasil berapa. Nah, di bawah nanti ada contoh, pasti akan saya jelaskan lebih lanjut. Itu tentang kombinasi, yang ini. Nah, yang ini. Terus P ini, saya bilang tadi, P itu adalah peluang kejadian yang diharapkan atau kejadian yang berhasil. Pada contoh pertanyaan itu. Dengan pangkat X. Kalau di sini 2, artinya pangkat 2. Nah, yang ini Q adalah peluang kejadian yang tidak diharapkan. Kalau tadi misalnya peluangnya adalah 0,4, kalau peluang yang tidak diharapkan adalah mungkin 0,6. Totalnya harus berjumlah 1, karena kita bicara tentang binomial. Terus N kurang X ini maksudnya apa? Kalau kejadiannya misalnya terjadi sebanyak 5 kali, dikurangi dengan 2, di sini 3. Dan seterusnya. Jadi dia itu berpasang-pasangan, jumlah totalnya akan sama dengan utuh gitu ya. Nah, mungkin teori ini kurang paham ya, tapi ini sama sekali sama dengan yang ada di LKS saya ambilkan. Tidak saya rubah. Karena beberapa buku dia itu tidak menggunakan X, tapi menggunakan R. Nanti biar jadi rancu, saya tidak ganti. Ada beberapa buku yang menggunakan notasi R. Saya lihat dulu ya, setelah kita bicara contoh pasti lebih enak memahaminya. Nah, ini ada di LKS ya. Angkanya sama, tapi saya ganti namanya ke Regia. Karena lagi senang Regia ya. Coba dibantu bacakan Yasinta dulu, baru Bintang bawahnya. Yasinta bisa gabung dengan Pak? Halo? Oke. Jadi Pak kurang tahu nih siapa yang koneksinya bagus, kalau tidak terlihat wajahnya ya. Nah, jadi mohon maaf, jadi kalau saya sama sekali tidak sebut ya, bukan maksud saya. Oh ya Bintang, ini masih kelihatan wajahnya, tolong dibantu Pak contohnya Bintang. Hadir Pak. Ya, terima kasih Bintang. Nah ini. Contoh soal. Ya. Regia melakukan latihan tendangan penalti sebanyak 3 kali. Oke. Peluang sukses melakukan tendangan sebesar 4/5. Oke. Tentukan peluang Regia mencetak tepat 2 gol. Oke. Nah, di sini kita bicara tentang binomial ya. Seperti saya bilang tadi, ada kejadian sukses, pasti juga ada kejadian gagal. Jadi ada 2 sisi mata uang ya. Ada sukses, itu artinya P, kejadian sukses.
dan juga ada lawannya kejadian yang gagal. Nah, untuk kejadian sukses itu peluangnya 4/5. Kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan, yaitu sebagai bentuknya 0,8. Gagalnya dia 0,2. Nah, ini tidak disebutkan di soal peluang gagal. Kalau ada sukses, pasti ada gagal. Itu yang kita cari sendiri, itu langkah pertama dulu. Nah, 3 kali ini menyatakan N sebanyak 3. Jadi yang kita ketahui dari soal ini, kita mendapatkan N-nya 3, kita mendapatkan peluang sukses 0,8, dan peluang gagal 0,2 atau tidak masuk mencetak gol. Kan gitu. Nah, pertanyaannya, tepat 2 gol, artinya X itu 2. Jadi untuk binomial, sebelum kita lihat pemjabaran di bawah ya, kita karena ngomong binomial ya, kita dapatkan komponen-komponennya. Komponen dari binomial itu adalah N, X, dan P. Jadi kalau saya tuliskan, kalian lihat di LKS-nya halaman 83 ya, biar nyambung dengan Pak. Dan ada X, ada N, ada P. Nah, sebaiknya diisi dulu. Binomial dari X-nya berapa, kita lihat, oh kita ingin mencetak 2 gol. Berapa kali kejadian tendangan? 3 kali. Peluang suksesnya berapa? 0,8. Nah, ini yang kita dapat terlebih dahulu. Binomial 2 kali kejadian tendangan untuk gol dari 3 kali percobaan dan peluang suksesnya 0,8. Nah, ini yang kita dapatkan terlebih dahulu dari soal. Nah, tetapi di bawah saya ini kenapa saya tunjukkan tanpa rumus distribusi binomial? Ini kan ada di LKS-nya juga ya. Nah, ini maksudnya begini. Binomial ini adalah materi bukan baru. Sudah pernah dipelajari materi sebelumnya, tapi dia itu adalah hasil dari sum penjumlahan ini. Nah, dicari dulu. Ini kita list dulu ya, ini namanya cara manual ya. Kalau Anda lupa dengan binomial bisa gunakan ini. Sama kayak kita mencari soal permutasi. Kalau lupa dengan permutasi kan bisa gunakan aturan perkalian dan penjumlahan. Kombinasi pun begitu. Kalau kalian paham dengan aturan perkalian penjumlahan, permutasi kombinasi semua soal bisa diselesaikan. Bahkan saya pribadi kalau ngerjain soal permutasi kombinasi, malas gunakan rumus, saya akan menguatkan konsep saya pada aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Dan seterusnya. Sama kayak gini, kalau kalian lupa dengan binomial, ini yang digunakan. Nah, sebelumnya dia melakukan tendangan 3 kali kan? Jadi peluang tendangan dia 3 kali itu bisa masuk tidak, masuk gol masuk, masuk gagal, masuk gagal, masuk. Nah, ini kan memperhatikan urutan ya. Jadi ini kejadian yang memperhatikan urutan. Jadi kalau G-nya terakhir itu beda dengan G di tengah dan G di depan. Karena ini 3 tendangan yang berbeda, yang tidak saling mempengaruhi. Jadi carilah peluangnya masing-masing tendangan. Ya, kalau kalian lihat tendangannya itu, nah ini ya 4/5. Oh, gak masuk ya, masuk gagal, dikalikan. Kenapa dikalikan? Karena satu urutan ya, dan ini maksudnya masuk dan gagal. Kalau kalian ingat pelajaran matematika wajib, kalimat dengan kata ganti dan artinya perkalian. Masuk dan gagal itu kali-kali. Masuk gagal masuk, ini dia. Nah, mencetak tepat 2 gol dijumlahkan seperti ini. Nah, mungkin pertanyaan kalian muncul ya sekarang. Kok cuma 3? Ini tahu Pak dari mana? Kok tahu MMG, MGM, GMM? Itu mungkin pertanyaan yang paling dasar ya sebelum memahami materi ini. Nah, kalau kalian ingat kaidah pencacahan, ya paling awal banget pada materi pengawalan peluang ya, materi di matematika wajib paling awal. Kalau ada orang melakukan 3 kali tendangan, ya, 3 kali tendangan, jadi semua kejadiannya itu adalah 2/3 atau 8 kejadian. Bisa saja dia masuk. Ya, kalian buat dengan cabang itu. Masuk, gagal, gagal, masuk. Ya, ini ditambah lagi dengan kejadian berikutnya, masuk, gagal, masuk, gagal, gagal. Ketukar ini harusnya. Gagal, masuk, gagal, dan yang terakhir gagal. Jadi ada 8 kejadian. Dari 8 kejadian ini dicocokkan, dicari yang tepat 2 gol masuk. Oh, cuma ada 3, makanya ini 3. Kalau besok dirubah soalnya cari kejadian yang
ketiga-tiganya gagal, ini doang, satu saja. Atau ketiga-tiganya masuk, ini saja gitu. Nah, jadi perlu dicari dulu kejadiannya. Kalau ketiga-tiganya masuk, gimana peluangnya? Gitu ya, ini dia. 4/5 ini. Nah, gitu. Ketiga-tiganya masuk. Ya, 4/5, 4/5, 4/5 gitu. Masuk. Ya. 4/5 kali 4/5 kali 4/5 kalau tendangan itu ketiga-tiganya masuk gitu ya. Gitu. Nah, itu tentang yang umum. Nah, sekarang kita ke topik binomial ya, yang intinya kita. Seperti tadi yang saya bilang, semoga tidak lupa gitu ya. Dia melakukan tendangan 3 kali, N3. Mengharapkan duanya itu seperti yang kita harapkan. Peluang berhasilnya 4,4/5 atau 0,8. Ini keliru ya, harusnya lurus ya, tapi ngetiknya biar enak ya. Ini saya koreksi sedikit. Nah, ini yang dibutuhkan. Lalu dibuat dalam bentuk binomialnya ini X, ini N, ini P. Nah, penghitungannya seperti biasa. C kombinasi 32. C kombinasi 32. Kombinasi 32, 3 faktorial, 3 kurang 2, 1, 2 faktorial. Nah, 3 faktorial dijabarkan, 3 kali 2 faktorial, 1 faktorial 1 lah ya, ini 2 faktorial juga, disederhanakan, sisalah 3. Nah, 3 inilah muncul dari situ, dari perhitungan kombinasi. 4/5 pangkat 2. Nah, saran saya, kalau ini angkanya masih mudah, kan bisa ditulis seperti ini. Tapi besok-besok, karena menggunakan kalkulator, 0,8 pangkat 2, hitung berapa kalkulatornya. 0,2 pangkat 1, dihitung di sampingnya, lalu dikalikan. Gitu. Ya, ini sangat erat kaitannya penggunaannya dengan kalkulator. Ini kebetulan ya, di contoh ini saya ketikkan dengan pecahan, tapi prakteknya besok akan menggunakan banyak kalkulator. Ya. Gitu ya. Nah, ini tiganya yang warna hijau ini ada. Jadi pencetak tepat 2 gol itu adalah 0,3 atau 38,4% kejadiannya. Atau bisa terjadi seperti ini. Ya. Saya clear dulu. Nah, kita lanjut dulu. Nah, ini ada keistimewaan dari binomial. Binomial itu ada tabelnya, nak ya. Ini tabel yang saya jelaskan dulu tabelnya ini. Ini adalah tabel yang rentangnya nilainya itu adalah 0,1 gitu ya. 0,1, 0,1, 0,2, 0,25 hingga 0,9. Tabel yang lain itu ada yang lebih detail sekali. Bisa juga 0,1 sampai 0,5 tapi detail sekali. Nah, ini N-nya kejadiannya, ini X-nya. Hal yang unik yang bisa kita perhatikan di sini ya, nak ya. Kalau N-nya 1, kejadiannya itu adalah 1 dengan 0. Kalau N-nya 2, bisa 2, 1, dan 0. Kalau 3, 3, 2, 1, dan 0. 4, itu 4, 3, 2, 1, dan 0. Di sini selalu ada 0. Ada 1, ada nilai yang lebih kecil. Maksudnya apa? Misalnya ini, 3 kejadian, bisa saja 3 kejadian diharapkan itu terjadi, bisa cuma 2 yang diharapkan terjadi, bisa 1 diharapkan terjadi, bahkan 0, atau tidak ada kejadian yang diharapkan terjadi. Untuk yang tadi kita cari dulu ya, N-nya 3, dilihat 3, pada kolom N, X-nya 2, lihat 2 di sebelahnya ini, lalu 0,8 dicocokkan, dan bertemulah hasilnya 0,384, sama dengan perhitungan binomial. Gitu. Jadi tinggal mencocokkan antara baris dan kolom. Gitu saja. Nah, coba saya tanya kembali. Nah, jadi sebenarnya yang tertampil di sini adalah sama dengan yang ada di sini. Sebenarnya sederhana, nak ya. Nah, jadi agak panjang. Yang penting di binomialnya itu dilihat, itu adalah menggunakan kombinasi P kejadian berhasil dan Q kejadian gagal. Mungkin saya ngomong ini kurang terlalu paham ya, karena ini istilahnya kayak orang belajar itu, dasarnya itu adalah materi peluang. Kalian harus ingat satu, bahwa nilai peluang itu nilainya 0 sampai 1, maksimal di 1. Kombinasi seperti apa rumusnya, harus mengingat juga dengan faktorial. Kita lanjut ya dulu sebentar. Oke. Nah,
Kumulatif saya lewati dulu. Nah, ini lihat dulu LKS-nya sebentar bersama-sama. Nah, itu ada uji kompetensi 5. Saya sudah berikan jawabannya di slide ini. Ya. Mari kita bedah satu-satu dulu dah ya. Ini jawabannya. Di tugasnya ini saja saya kasih waktu 2 minggu gitu ya, biar tidak berat anak-anak. 10 soal ini 2 minggu gitu ya. Nanti saya bahas di pertemuan kali ini beberapa soal ya. Oke, kita lihat dari nomor 1 dulu dah. Kita ikuti saja. Ya, ini saya kasih jawaban 1A itu 0,1536. Ya, 0,1536 cara mencarinya. Nah, di sini sudah diberikan kejadiannya. Coba Pak bahasakan soal ini anak ya. Ini adalah peluang kejadian yang mana gitu ya. X ini menyatakan 1 kejadian terjadi, 0 kejadian diharapkan terjadi, 2 kejadian diharapkan terjadi, 3 kejadian terjadi, dan 4 ya. Mari kita hitung sama-sama ya. Yang pertama diminta untuk mencari P1. Jadi maksudnya gini, dari suatu kali kejadian dengan melakukan kejadian sebanyak 4 kali, diharapkan 1 kejadian itu terjadi. Di mana peluang berhasilnya adalah 0,6, peluang gagalnya adalah 0,4. Jadi binomial ya. Nah sekarang mari kita hitung nomor 1A dulu. C4,1, kalian cari C4,1. Kombinasi dari 4, 1, artinya menyusun atau mengambil 4 pada posisi 1. Nah, kombinasi 4, 1, kalian hitung, kalikan dengan 0,6 pangkat 1 kali 0,4 pangkat 4 kurang 1 pangkat 3. Nah, kombinasi 4, 1-nya dicari. Nah, coba dicari. Kombinasi 4, 1, seperti tadi ya. 4 faktorial, 4 kurang 1, 3. 1 ditulis lagi. Nah, ini dengan 4 dengan 3 kan bisa dicoret ya. Tinggal 4 kali 3 faktorial, ini 3 faktorial. Nah, ini saya tidak terlalu detailkan ya, tinggal 4. Jadi perhitungannya itu jadinya kombinasi 4, 3 itu hasilnya adalah 4. 0,6 pangkat 1 itu adalah 0,6. Terus 0,4 pangkat 3 itu berapa? Saya lihat dulu ya di kalkulator saya, 0,4 pangkat 3 berapa? Saya kok lupa ya. 0,4 pangkat 3 itu... sorry. Kok 0,4 pangkat 3? 4 kurang 1 berapa ya? Oh ya 3. Saya kok lupa. Nah ini hasilnya 0,064 ya. Nah itu dihitung nanti hasilnya ini. Nah, itu binomial ya. Teorinya banyak, tapi pada praktek pengerjaannya itu cuma segini doang. Nah ini loh. Kombinasi 4, 1 kali kejadian berhasil berapa, gagal berapa. Dapatlah ini. Gitu. Ya. Nah, ini kalau tidak bisa ngitungnya, kalau tidak paham tentang kombinasi, ini harus dipahami sini. Materi prasyarat ini. Ya, sekarang coba nomor B. Nah, hasilnya sekian. Saya tidak bisa ngecek ya pekerjaan anak. Ini saya sudah buatkan 1, 2, 3. Saya kasih 10 menit ini sampai waktu saya habis. Silakan dihitung. Nanti ini juga tugasnya. Sekalian kerjaan nanti satu kalian. Tidak saya batasi minggu ini, saya kasih 2 minggu, ya kan? Biar beban anak itu tidak berat ya. Ya gitu. Coba pekerjaannya. Nah, kalau yang nomor B ini sama ya, kombinasi. Ini kan angka 3 nih. Kombinasi 4,3. Ikuti aja rumusnya nih. X-nya diganti dengan 3. Terus di sini 0,6 pangkat X, pangkat 3 artinya. Terus 0,4. 4 kurang 3 berapa? 1. Nah, kalian hitung nanti jawabannya sekian. Itu. Nah. Kalau sudah 1, 2, kalau bisa nomor 2, lanjutin lagi. Di sini kita cuma bahas soal aja. Gitu. Nah, yang kumulatif sama dengan yang binomial biasa. Cuma nanti jumlah doang. Tidak beda. Nah, goalnya cuma ini doang. Binomial, oh artinya ada kejadian sukses dan gagal. Ya, saya tidak bisa pantau dari sini semuanya apakah anak membuka buku atau tidak.
itu your choice, tapi saya sudah memberikan kesempatan. Harapan saya gini, ini karena kalian sudah menggunakan waktu kalian, tenaga kalian dalam menggunakan meeting Zoom yang mana tidak murah gitu ya, karena membutuhkan paket gitu ya. Silakan dicoba hitung, ini tidak salahnya mencoba. Gitu. Ini jawabannya. Nanti kalau yang keliru koreksi Pak ya. Sengaja saya tidak tuliskan caranya karena akan distraksi ya, gitu. Gitu ya. 1A dan 1B saya rasa cukup ya. Nanti lanjut nomor 2 ya. Dan 3 dan 4. Ini nanti kerjakan 10 soal. 10 soal, 5 aja. Yang UK6 juga 5 aja, ini totalnya 10 gitu. Dah. Nanti di akhir evaluasi, nilai tugas sudah ada ya. Jadi nilai tugas ini maksud saya adalah selain bukan ingin memberatkan ya, ingin membantu ya. Karena kan tidak mungkin orang itu bisa maksimal pengerjaannya. Ada juga di saat-saat itu nilai anak tuh yang di bawah harapan kan gitu. Nah, kalau yang nomor 2A, sebanyak 5 kali, jadi N-nya 5. Nah, untuk nomor A, 2 kali, jadi X-nya 2. Mata dadu prima, ini membingungkan ya, mata dadu prima, ini kita harus cari dulu. Dadu itu matanya apa? Ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kita harus memahami dadu. Dadu ada 6 matanya. Mata titik 1, titik 2, sampai 6. Yang prima itu apa saja? Kalau SMA udah paham lah ya, bilangan prima apa saja ya. Angka 2, 4, kok 4? Saya ngawur. 2, 3, sama 5. Nah, itu ya. Ngantuk tuh gimana saya nih. Nah, prima itu ada 2, 3, dan 5. Peluang mendapatkan prima, nah ini cari dulu ini nggak dikasih sama soal nih. Ada 3 dari 6. Berapakah peluangnya? Dari 3, ada 6. 3/6, setengah. Ini peluang terpilihnya prima. Sekali lagi, ini adalah peluang terpilihnya bilangan prima pada 1 dadu. Dengerin, 1 dadu. Kalau 2 lain lagi. Ini 1 dadu, cuma 1. Jadi gagalnya berapa? Ya 1 dikurangi ini, juga sama setengah. 50-50 peluangnya. Peluang dapat prima itu 50%, peluang gagalnya juga di 0,5. Silakan dihitung. Gitu. Caranya sama kayak tadi, kombinasi 52, 0,5 pangkat 2, 0,5 pangkat 3. Nah, hitung itu. Ambil kalkulatornya, cek, dapat sekian. Itu. Nah, ini soal jebakan. Ada soal yang sudah mulai berpikir. Karena tidak dikasih tahu peluang gagalnya berapa, peluang suksesnya berapa. Harus membutuhkan ekstra nyari sendiri ya. Berapa gagalnya, berapa berhasilnya dari pengerjaan ini. Itu tambahannya. Jadi benar saya bilang peminatan ini dasarnya adalah matematika wajib, kalian memahami kombinasi, memahami tentang peluang. Karena probability itu adalah materi akhir dari matematika wajib. Memang susah sih materi ini peminatan. Belum diajarkan ya sudah dites. Ya, begini dah kasibnya gitu. Ya dicoba ya nomor 2A, dapatnya harus 0,3125 ya, beda koma dikit tidak apa-apa lah ya kalau dibulatin. Nomor 2B juga sama caranya. Oh ya, bentar lagi ini Zoom-nya putus ya. Silahkan join lagi dengan link yang sama. Hari ini mungkin Pak tidak terlalu lama ya ngasihnya. Ya. Tugasnya juga nggak banyak. Saya kurangi tugasnya seminimal-minimal mungkin ya. Dan waktunya saya perpanjang-panjang mungkin ya. Kalau dulu cuma 2 hari, awal-awal kan kita bulan Maret ya. Ya sekarang buat 2 hari lagi kumpul lah. Makin lama kok. Ini PJJ-nya makin jauh, internet makin berat. Dekat kalian juga ada senam PTN kan gitu ya, 2 minggu ini ya, 10 soal 2 minggu ya, habis itu evaluasi. Yang lainnya yang bagi sudah mencoba boleh duduk santai aja. Saya nggak bisa lihat anak-anak mengerjakan, tidak bisa saya minta ke depan maju, tidak bisa diskusi. Ini benar-benar mengandalkan kemampuan anak ya. Oh begini dijelasin Bapak Jaya. Ada yang mau bertanya ini sambil menunggu? Ya, nanti saya jawab. Oke. Ya, nomor B ya, ini sebelum putus ya, sama ya dengan tadi ya. Nomor B juga sama, ini N-nya 5,
X-nya 3, bukan 2 lagi. Gitu. N-nya 5, X-nya 3, P-nya 0,5, Q-nya juga 0,5. Dihitung dengan rumus binomial. Rumusnya apa? Yang tadi warna ungu. Lupa yang warna ungu, lihat halaman 83 yang bagian atas. Yang dikurung itu, LKS. Ya tinggal ganti-ganti aja angkanya. C. Oke, semuanya yang sudah bergabung, kita tunggu dulu kehadiran teman-temannya, ya. Itu yang seperti tadi, saya ulangi tulisannya, ini kejadian berhasilnya 0,5. Saya nulis dulu. Peluang gagalnya juga sama 0,5. Kenapa? Nah, dihitung. Terus N-nya itu bernilai 5. Yang A ini X-nya 2. Yang ini X-nya 3. Yang ini X-nya 4. Ya, X itu adalah kejadian yang diharapkan terjadi. Ya, prima muncul sebanyak 3 kali. Prima muncul sebanyak 2 kali. Prima muncul sebanyak 4 kali dari 5 kali pelemparan. Ya, saya baca terjemahkan soalnya nomor 2 ini dari pelemparan dadu sebanyak 5 kali. Peluang muncul prima 2 kali, jawabannya 0,3125. Peluang muncul mata dadu prima sebanyak 3 kali, 0,3125. Yang 4 kali adalah 0,15625. Yang baru bergabung, sebentar saya jelaskan ulang yang bagian C. Yang bagian sudah duduk santai ya, manis gitu ya. Jadi sudah memahami materi ini. Jujur ya, materi ini istilahnya hitungnya mudah sekali. Bisa pakai kalkulator atau apa. Cuma prasyaratnya yang menyulitkan, yaitu kalian harus memahami tentang peluang itu sendiri. Kayak di sini, peluang muncul mata dadu prima. Kita tidak dikasih tahu berapa sih peluangnya, kalian harus cari sendiri. Berapa sih 0,5 ini, dapatkan dulu itu. Itu problemnya pada materi ini. Hitungnya mudah, rumusnya cuma satu. B, X, N, P sama dengan kombinasi NX kali P pangkat X kali Q pangkat N kurang X. Itu doang. Sampai akhir itu saja. Itu goalnya. Tidak ada lagi yang lain. Tidak ada lagi jika ini, jika itu, tidak ada. Cuma itu. Yang nanti materi yang sebelah yang terakhir, kumulatif juga sama. Rumusnya itu. Tapi ditambahkan dengan sigma. Sigma apa? Tinggal dijumlah-jumlahkan saja. Rumusnya cuma ini. Mungkin saya tuliskan ya biar imajinasi kita bisa berjalan. Ya, B itu artinya binomial. Binomial artinya 2. Ada yang sukses, pasti juga ada yang gagal. Ada yang kita harapkan terjadi, ada juga yang tidak terjadi. Rumusnya cuma ini. Nah, kombinasi NX, P kejadian pangkat X, Q tidak terjadi, N kurang X. Itu saja. Ya. Sekarang kita lihat yang C. 2C ini kalau saya terjemahkan dalam soal kata-kata atau soal bahasa, biar kita ada literasinya. Sebuah dadu dilemparkan sebanyak 5 kali. Tentukan peluang muncul mata dadu prima sebanyak 4 kali. Jadi harapannya prima, bukan prima. Atau bukan prima. Itu yang diharapkan. Berapa sih peluangnya? Gitu. Cara mencarinya sama kayak ini. Kita hitung kombinasi. Ya kan? Kombinasi 5, 4. Kejadian yang berhasil berapa? 0,5, ya kan? Pangkat 4, ya, semakin banyak kejadian itu semakin tinggi pangkatnya. Kali yang gagal 0,5 juga pangkat 1. 4 dan 1 totalnya 5. Oh gitu. Angkanya mirip itu. Nah, silakan dihitung dapatnya ini. Ambil kalkulatornya. Kombinasi 5, 4. Orek-orek dulu ya. Nah, kombinasi 5-4 itu seperti apa? Kombinasi 5-4. Nah, bagi yang belum tahu atau belum membuka wajibnya atau belum disampai sana, kita jelasin. Kombinasi 5-4 itu artinya 5 faktorial. 4 ini 4 kan? 4 faktorial. 5 kurang 4. 1. Harus tahu ya, 5 kurang 4 itu 1 ya. Ya. Terus 5 faktorial itu maksudnya adalah perkalian 5 dikali dengan 5 kurang 1 sampai habis. Jadi kita tulis 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 juga sama.
4, 3, 2, 1. Karena sama ini sebenarnya tidak usah dijabarkan begini, tulisnya 4 faktorial. Nah, ini di cancel. Tinggal angka 5 doang ya. 5 bagi 1 kan 5 ya. Bisa lah ya, 5 bagi 1 itu 5. Nah, 5 kali ini kali ini. Nah, hasilnya itu. Kalian lihat ya, nilainya makin kecil ya. Semakin banyak peluangnya nanti nilainya makin kecil. Rata-rata begitu. Apa yang kamu harapkan tuh makin dalam kehidupan sehari gini, apa yang kamu inginkan terjadi itu kalau kamu terlalu mengharapkan dia makin kecil terjadinya peluangnya. Bahkan kejadian yang kita tidak harapkan bisa juga terjadi lebih banyak gitu. Nah, ini saya lihat Mas Artayanti sedang mengerjakan ya karena menghidupkan video. Sudah dapat jawaban nomor A, B, dan C, Mas Arta? Belum Pak, saya tadi baru gabung soalnya sinyalnya jelek. Oh gitu, jadi terputus ya, saya yakin nggak paham ya karena di awal mungkin nggak terlalu paham ini ya. Pak yakin saya kurang paham ini. Kalau masuk di pertengahan itu saya yakin kurang paham. Coba Mira Utami, saya lihat Mira datang dari awal tadi. Sudah sempat menghitung dapat nomor 2A, 2B, 2C. Belum Pak, soalnya saya baru di yang kedua aja ikut gabung, yang pertama nggak. Oh gitu. Ya di rekamannya tonton yang pertama pasti nyambung dengan nomor 2 ini. Mudah sekali rumusnya. Rumusnya cuma ini doang ya. Saya akan jelaskan lebih awal sekarang nomor 3. Nomor 3 juga mirip dengan nomor 2 dan 1 ya. Dengarkan baik-baik ya. Sekarang lihat nomor 3. Nah, ini biar enak ini Pak buatkan kotak dulu biar nanti kita fokusnya ke soal nomor 3. Ini Pak tutup dulu ya soal 1 dan 2 ya. Kita lihat nomor 3 ya, nah ya, bareng-bareng ya. Mungkin Mira bantu bacakan soalnya Mira. Nomor 3 Pak. Ya, nomor 3. Sekeping uang logam dilemparkan sebanyak 10 kali. Tentukan peluang muncul gambar sebanyak 2 kali. Oke. Sekeping uang logam sebanyak 10 kali dilempar. Jadi kita dari soal ini kita tahu dulu apa N. N-nya 10. Tulis dulu. Ya kan? Peluang muncul gambar. Kita disuruh mencari peluang muncul gambar dari sekeping uang logam. Nah, kita fokuskan pada kata uang logam dulu. Uang logam itu ada 2 sisi. Ada angka, ada gambar. Ya. Peluang muncul angka itu adalah 1 dari 2. Peluang munculnya angka itu adalah 1 dari 2. Peluang munculnya gambar ada 1 gambar dari 2. Ya kan? Berapa peluang munculnya gambar jadinya? 1 dari 2, setengah. Atau kita tuliskan dalam bentuk 0,5. Terus Q, nah saya ulangi lagi, P itu adalah peluang muncul gambar, peluang kejadian yang diharapkan pada soal. Diharapkan muncul gambar, yaitu 0,5. Kalau muncul gambar juga mesti muncul bukan gambar. Bukan angka ya. Kalau muncul gambarnya 0,5, peluang muncul bukan gambar itu adalah 1 dikurangi 0,5. Yaitu sama, 0,5. Seandainya peluang muncul gambar ini 0,1 itu misalnya. Peluang Q-nya berapa? 0,9. Pokoknya jumlahnya 1. Itu ada di materi paling awal tadi, saya slide paling 1 saya tampilin tadi karena kan terputus ya intinya. Nah, setelah mendapatkan N, mendapatkan P, mendapatkan Q, kita melihat di sini sebanyak 2 kali. Oh, artinya nilai X adalah 2 kali. Jadi dari sekeping uang logam dilempar sebanyak 10 kali, diharapkan 2 muncul gambar. Secara logika kan gini, semakin nilai X itu semakin kecil, nilai hasil dari peluangnya makin gede. Kalau X-nya makin besar, atau mendekati N, nilai peluangnya artinya makin kecil. Nah, sekarang mari kita hitung ya. Kombinasi 10,2. Kenapa kombinasi 10,2? NX, lihat di formulanya. Ya, kali kejadian yang sukses atau diharapkan terjadi. Pangkat X, pangkat 2. Kali kejadian yang diharapkan tidak terjadi atau bukan gambar, 10 kurang 2, 8. Silakan sekarang diambil kalkulatornya, dihitung ini. Nah, kalau tidak tahu kombinasi 10,2, mari saya jelaskan di sebelah kanan. Kombinasi 10,2, saya tidak bosan-bosan jelaskan.
itu adalah 10 faktorial. 10 kurang 2 berapa? 8. Ini 2. Nah, 10 faktorial dijabarkan artinya adalah 10 kali 9 kali 8. Berhenti aja sampai 8. Sampai angka yang paling gede di bawahnya. Jangan dilanjutin karena tidak muat ini. Nah, 2 faktorial itu 2 kali 1. Titik ini kali ya. Nah, di sini kalian bisa lakukan proses cancellation atau penyederhanaan. Misalnya ini 8 dengan 8 bisa kita coret. Ya, menjadi 1 ya. Di cancel ya. Nah, ini. Terus 2 ini coret dengan 10. Jadi 2 coret dengan 10 tinggal 5 dong. Ya kan? Terus 5 kali 9 berapa? 45. Ini penghitungan biasa ya. Penghitungan pecahan ya. Oh, ini bisa disederhanakan. Oh, ini bisa dibagi, hasilnya 45. Jadi ini sininya 45. Nah, 0,5 kalian hitung berapa? Ini juga 0,5 pangkat 8 kalian hitung dapat berapa? Dikalikan. Coba ambil kalkulatornya. 45 itu dari kombinasi 10,2. Dari 10 diambil 2. 0,5 yang pertama yang depan ini adalah kejadian yang diharapkan. Yang ini yang tidak diharapkan. Itu. Kenapa namanya binomial? Ada 2 kejadian. B dari kata 2. Yang diharapkan, tidak diharapkan. Yang terjadi, yang tidak terjadi. Yang sukses, yang gagal. Tendangan yang gol dan tidak gol. Hidup kita kan begitu ya. Sukses dan tidak sukses. Lulus dan tidak lulus. Nilai bagus dan tidak bagus. Nilai jelek dan tidak jelek. Hidup kita itulah. Gitu. Ada juga abu-abu sebenarnya. Berapa hasilnya Mas Mira? Mau dapat 0,0439? Nah ini saya buatkan hitungan saya kemarin. Tulisan saya agak jelek ya. Coba dihitung, ambil kalkulatornya. 0,5 pangkat 2 buat kurung dulu. Nah, berapa? Mau nggak dapat sekian? 3A. Coba Mira sama Agung Ayu nih. Nah, ini menyalakan video ini. Dapat sekian, nomor 3A. Berapa Mira? Dapat Mira? Dapat, Pak. Ya, dapat. Agung, dapat Agung? Belum? Dapat, Pak. Ya, tidak ada problem ya. Problem dari soal binomial ini adalah satu. Nilai peluang itu tidak dikasih tahu. Artinya kalian harus memahami materi peluang terlebih dahulu. Prasyarat itu. Nah, maka daripada itu saya akan buat soal-soal peluang yang sederhana. Yang sekeping uang logam. Atau 2 keping deh paling banyak. Karena 2 keping itu beda per 36 nanti. Kan per 36 per 4. Uang keping kan ada 4 nanti. Kita lanjut ke contoh lainnya. Saya punya banyak contoh. Hari ini saya akan latihan dengan contoh banyak-banyak. Nah, ini yang menyalakan wajah, saya ajak diskusi ya. Jadi mohon maaf nih yang nggak menyalakan video, saya tidak ajak diskusi, bukan saya tidak ingat ya. Karena saya tidak tahu kalian ada atau tidak gitu ya. Arti kuotanya kan tidak cukup nanti ya. Ya. Bukan bermaksud saya ini ya. Kok saya tidak pernah dipanggil Pak? Ya, tidak menyalakan wajah itu makanya tidak menyalakan wajah. Tidak menghidupkan video, makanya saya tidak yakin memanggil nanti tidak dijawab. Oke. Ini nomor B-nya kepotong ya soalnya ini 7 kalinya doang yang kelihatan ya. Jadi saya back dulu. Kita kerjakan nomor 3B dengan soal yang dicari itu adalah 7 kali. Saya blok dulu. Shred. Kok warna merah? Nah, sekarang kita ganti soal nomor 3B, caranya sama. Anak mencari untuk jika 3 kali ya, sekarang 7 kali. Nah, N-nya itu ada 10 kali tadi ya. Karena kita udah ngitung ya. Terus X-nya itu karena diminta 7 kali ya 7. Peluang yang berhasil muncul gambar, ya dengerin. Peluang yang berhasil muncul gambar dari 0,5. Peluang yang tidak gambar, bukan gambar. Kita nggak tahu apa nanti yang muncul mesti gitu ya. 0,5 juga. Hitungnya juga sama kayak tadi. Kombinasi 10, 7 kali 0,5. Duh, kok jelek sekali angka saya nih. Pangkat 7, 0,5 pangkat 3.
Ya, 7 tambah 3, 10. Ya, silakan dihitung. Berapa sih dapatnya kombinasi ini? Itu jawabannya. Ya. Kombinasi 10-7 gimana cara nyarinya, Pak? Saya buat di sini dulu ya. Anggap kita nggak tahu nih kombinasi 10-7 itu berapa ya. Kita nyari dulu lah ya. Jawabannya, kehapus ya? Bentar. Oke. Kombinasi 10-7. 10 faktorial, 7 faktorial. Ini bacanya faktorial ya, bukan tanda suruh ya. 10, bukan itu, bukan teriak keras ya. 10 faktorial ya. Nah, ini disederhanakan ya. 10, 9, 8. Ini nulisnya gini agak pelan-pelan. Nanti kalau udah terbiasa nggak usah ditulis detail, paham lah ya. Ini 7. Ini sampai 7 aja nulisnya, jangan panjang-panjangnya. Nanti nggak muat nanti. 3, 2, 1. Ini 7 sama 7 bisa di cancel. Atau disederhanakan deh ya, kok cancel ya. Nggak paham nanti ya. Dicoret lah ya. Ya, dicoret menjadi 1 per 1 gitu ya. Jadi tinggal ini 3 kali 2 kali 1. Itu juga disederhanakan. Sederhananya gimana? Ini 2 di 2. 2 itu bisa kita coret dengan 8 deh, 4. Menjadi 1. 3 coret dengan 9 jadi 3. Jadi kamu hitung 3 kali 4 kali 10. 120. Nah, ini kalikan nih dengan hasil koma-koma ini berapa ini? Nah, ya, silakan dicoba. Ada, hapus. Nah, itu ya. Coba dia Hera sedang menghitung. Berapa dapat kira-kira hitungannya itu tadi untuk nomor 3B? 0,5 pangkat 7. Nomor berapa, Pak? 3B nah. 3B 0,1171875. Oke, itu ya. Seperti itu jawabannya. 0,1 jadi 11%,7. Makin banyak kejadian yang dilakukan, kejadian itu bisa makin tinggi, bisa makin rendah. Nah, pada kasus ini kan dia tinggi nilainya tuh. Oke. Jadi seperti itu. Nah, nomor 4 kayaknya waktu sudah habis nih ya. Nah, jadi ya minggu depan kita latihan soal lagi, diskusi gitu ya. Biar diskusinya bisa jalan, latihan soal ya. Ya. UK 5 yang 1 sampai 3 itu jadi tugas plus nomor 4 dan nomor 5. Dibuat sendiri. Sisanya 6 10 itu tambahan. Kalau kalian ngerti buat aja, jadi kita diskusikan. Tugasnya yang wajib ya, yang wajib nih UK 5 1 sampai 5. Seperti biasa dibuat folio, kasih nama, scan. Sama nanti UK 6 1 sampai 5 juga. Ada 10 selama 2 minggu gitu. Minggu depan kita bahas beberapa soal lainnya. PowerPoint ini saya share gitu. Itu saja. Nanti 2 minggu lagi kita evaluasi. Soalnya tidak akan saya buat soalnya itu yang susah-susah ya. Karena saya sadar anak belum mempelajari peluang secara mendetail. Karena materi binomial ini konsepnya harus mempelajari peluang dulu. Ada kombinasi, ada pencacahan, dan seterusnya. Tetapi tidak apa-apa. Kita coba saja. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ya? Nah, ini saya rekam. Mungkin nanti siang upload ya. Tapi ini saya ada sibuk juga, mungkin agak lama ya. Karena ada seminar lagi ini sebentar ini. Pak banyak ikut seminar ini. Ya. Oke. Ya, tuntutan itu ada gitu ya. Dan 32 jam. Ya, jadi seperti itu ya pelajaran kita kali ini. Terima kasih untuk semuanya. Nanti mungkin di akhir sesi, nanti sebelum kita ulangan, besok kita foto bersama lah ya. Ya, via Zoom ya. Tidak bisa foto bersama gitu. Dan untuk informasi menggunakan Google Meet, saya tidak tahu kalau anak kapan dapatkan akunnya, tapi kemarin Pak sudah nyoba lagi. Jadi akun Google Meet ini kalau dapat kuota belajar kan enak ya, tidak ada mikirin kuota. Nah, kalau sekarang kan mikirin kuota gitu ya. Sekali meeting Zoom sama Pak Jaya 60 menit itu mungkin habis 500 MB. Kalau dihitung megabyte-nya tuh bahkan kalau mematikan video sekitar 300 sampai 200 megabyte. Nah, bisa diakali dengan cara 1,
Kalian install paket unlimited Bayu gitu misalnya, dan seterusnya. Atau pakai WiFi di Bali Banjar, bisa. Ya, ada usaha. Ya, sekian dulu, saya tidak berbanyak ya, cukup sekian. Ya, ini rekamannya nanti ditonton. Terima kasih untuk kita semua. Saya tutup dengan doa ya. Ya, mari kita menundukkan kepala sejenak. Ya, terima kasih jempolnya ya, Elsie. Mari kita menundukkan kepala sejenak. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi ini bermanfaat, tidak menjadikan beban ya. Ini adalah sebuah proses ya. Dan ingat, atur waktunya, jangan malam-malam begadang atau kemana. Anggap 2,5 bulan lagi kalian ada tes masuk perguruan tinggi. Itu penting itu. Ujian sekolah juga penting, semua penting. Ya, mari kita menundukkan kepala sejenak, berdoa sesuai macam masing-masing, berdoa, dipersilakan. Ya, berdoa dapat diakhiri. Terima kasih. Di sini langsung absen, dilihat di grup WA masing-masing. Terima kasih.